Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد معاشر المسلمين معاشر المسlimat jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca mempelajari kitab Sunan Abi Abdurrahman Ahmad Ibn Shu'aib An-Nasa'i, meninggal tahun 303 Hijriah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, pada kitab yang ke-24 yaitu kitab Manasik Al-Hajj, manasik haji, bab yang ke-17. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى: باب المواقيت ميقات أهل المدينة. عندك باب المواقيت؟ أيوة. باب المواقيت. Ya, di bab 17 ini babu al-mawaqit miqatu ahli al-Madinah. Kalau di kitab kita hanya dengan ungkapan miqatu ahli al-Madinah. Ya. Ada sebelumnya babu al-mawaqit. Babu, tulisannya begini. Bab al-mawaqit. Ini yang ada sebelum miqatu ahli al-Madinah. Bab al-mawaqitu atau al-mawaqiti, yaitu miqat, jamak dari miqat. Ya. Mawaqit ini jamak dari miqatun. Miqat itu mufradnya yang bermakna satu, sementara jamaknya adalah mawaqit, miqat. Jadi memang cocok kalau dimulai dengan kata-kata babul mawaqit, karena nanti dari bab ini, bab 17, 18, 19, 20, 21, 22, itu semuanya miqat-miqatnya sampai 23. Sampai 23 itu semuanya tentang miqat. Maka cocok memang di yang pertama ini babul mawaqit, bab miqat. Rinciannya yang pertama miqat ahli Madinah, seperti di bab kita sekarang. Miqat ahli Madinah. Sebelum kita masuk ke miqat ahli Madinah atau babul mawaqit, kemudian yang pertama adalah miqat ahli Madinah. Untuk bab sebelumnya, yaitu bab waktu yang keluar padanya pada waktu tersebut Nabi dari Madinah menuju haji. Ya. Di situ dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan
kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li khamsin baqina min Dzulqa'dah. Kami keluar bersama Nabi SAW pada hari 5 yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah. 5 hari yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah berarti tanggal 24. Ya. Bila harinya yang pertama 29 hari atau 30 hari. 5 hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah adalah hari yang ke-24 Dzulqa'dah. Mereka keluar di hari tersebut menuju Mekah. La nura illal hajj. Ini yang ingin saya tambahkan. La nura illal hajj. Kami tidak melihat atau kami tidak dilihat kecuali untuk haji. Maksudnya niat. Kata Syekh Abdul Muhsin dan yang lain, ya, bahwa ungkapan Aisyah ini bukan menunjukkan bahwa semua jamaah haji yang berangkat dengan Nabi ketika itu niatnya haji, langsung haji. Niatnya langsung haji. Walaupun ungkapannya mengarah ke sana, tetapi maknanya bukan demikian. Karena Aisyah radhiyallahu anha salah satu dari yang tidak berniat untuk haji saat itu. Dia bukan haji saja, tetapi dia berniat umrah terlebih dahulu. Makanya semua para sahabat yang berangkat bersama Nabi itu niat hajinya ke seluruh jenis manasik. Ya, kita tahu bahwa manasik haji ini ada 3 atau jenis ibadah haji ini ada 3. Jenis-jenis jenis-jenis atau bentuk-bentuk ibadah haji ada 3. Yang pertama ifrad. Yang kedua qiran. Yang ketiga tamattu'. Kesemuanya ini itu dilakukan oleh para sahabat. Ada sebagian yang ifrad, ada sebagian yang qiran, termasuk Nabi SAW hajinya qiran. Dan ada yang tamattu'. Jadi ungkapan Aisyah tadi, la nura illal hajj, tidaklah kami dilihat kecuali mau haji semua. Maksud mau haji ini adalah sebagian besar dari mereka niat berangkatnya ke Mekah itu antara ifrad dan qiran. Sebagian besar. Antara ifrad dan qiran, karena memang ifrad dan qiran ini amalannya hampir sama. Ya, ifrad dan qiran ini amalannya hampir sama, yaitu satu pelaksanaan, cuma niatnya yang ifrad haji saja. Kalau yang qiran digabungkan dalam satu amalan tersebut antara umrah dengan haji. Perbuatannya satu, niatnya 2. Berarti tidak ada ubahnya dengan ifrad. Kemudian di jemaah yang berangkat bersama Nabi itu juga ada yang qiran, termasuk ummahatul mu'minin. Ibunda kita, istri-istri Nabi, termasuk Aisyah radhiyallahu anha, itu semuanya berangkat, niatnya ketika berangkat itu umrah. Ya. Niat umrah, setelah itu nanti baru niat memulai ibadah haji di tanggal 8 Dzulhijjah. Yang maksud hajinya adalah tamattu'. Jadi ungkapan tadi bukan menunjukkan bahwa semua yang berangkat dengan Nabi itu niatnya ketika berangkat bersama Nabi itu haji. Maksudnya niat ihramnya itu haji, tidak. Dan ada yang niat ihramnya umrah. Makanya Aisyah ketika sampai di Mekah, karena niatnya umrah, dia haid, bersedih dia ketika haid karena dia tidak bisa lagi umrah. Ya, karena tidak bisa tawaf, tidak bisa sa'i. Makanya Nabi SAW meminta Aisyah untuk merubah niat tamattu'nya ke qiran. If'ali ma yaf'aluhul hajj
illa alla tatufi bil bait. Kamu lakukan seperti yang dilakukan oleh seorang yang berangkat haji, yang niatnya haji, dan kecuali jangan tawaf di Ka'bah karena syaratnya suci. Ya. Jadi para jemaah, ungkapan Aisyah tadi, la nura illal hajj, bahwa menunjukkan bahwa semuanya ibadah haji niatnya tidak. Tetapi ada sebagian dari mereka yang niatnya ada yang umrah, nanti maksudnya adalah niat tamattu, haji tamattu. Ya. Nah, ini perlu kita garis bawahi, dan yang kita harus tahu juga bahwa Nabi SAW menurut pendapat yang rajih niat hajinya qiran. Karena keberangkatannya dari Madinah ke Mekah itu menggiring hewan untuk disembelih di tanah suci Mekah. Yani saqal hadi. Saqa al-hadi, menggiring hewan untuk hadiah disembelih di tanah suci, dan dia membawa kita seperti yang kita sampaikan 100 ekor unta. Jadi bagi mereka yang menggiring hewan untuk disembelih di tanah suci Mekah sebagai hadi, maka dia niatnya qiran. Ya. Yang tidak menggiring itu antara ifrad, karena ifrad tidak ada sembelihan. Ifrad tidak ada sembelihan. Kemudian antara dan tamattu itu yang disuruh oleh Nabi yang tidak membawa hewan sembelihan dari Madinah, itu semuanya ketika sampai di Mekah disuruh sa'i, disuruh tahallul untuk merubah niatnya dari ifrad atau qiran, sementara dia tidak membawa hewan ternak, kepada haji tamattu. Dan ini yang menunjukkan bahwa tamattu ini afdal. Ya, tamattu ini afdal, dan inilah keadaan kebanyakan jemaah haji sekarang, karena mereka dari miqat atau dari negeri mereka tidak membawa hewan ternak, tidak membawa hewan untuk disembelih di Mekah. Ini yang perlu kita garis bawahi dari hadis sebelumnya. Nabi SAW hajinya qiran karena dia membawa hewan untuk disembelih dari Madinah, disembelih di Mekah. Sementara yang tidak bawa hewan dan niatnya niat haji itu diperintah oleh Nabi untuk menjadikan niat hajinya itu umrah. Lalu nanti setelah umrah baru niatnya haji tamattu. Ya. Haji tamattu adalah ibadah haji yang diiringi atau dilakukan sebelumnya umrah. Kemudian setelah umrah tahallul, setelah tahallul nanti dia harus bersenang-senang sampai datang waktu haji. Itu sebab dinamakan tamattu. Ya, faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Siapa yang bertamattu setelah umrah menuju haji, maksudnya bebas. Tamattu itu bebas. Tahallul lalu umrah, dan dia seakan-akan ketika berada di Mekah, dia tidak ada larangan apa-apa yang berhubungan dengan larangan ihram. Boleh melakukan apa saja, memakai pakaian, berwangi-wangian, bahkan berhubungan badan dengan pasangan, dengan istri, dengan suami, ya, sampai nanti datang tanggal 8 Zulhijjah memulai niat haji kembali. Ya. Kita sampaikan hadis Jabir radhiyallahu taala anhuma, radhiyallahu taala an, menceritakan bahwa di hari 8 itu ketika tiba waktu untuk berniat haji, sebagian mereka baru selesai dari berhubungan intim dengan pasangannya, dengan istri-istri mereka. Wa madzakiruna mubtallah atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Artinya zakar mereka masih basah oleh air mani karena baru berhubungan intim dengan pasangan mereka, dengan istri mereka. Menunjukkan bahwa itu yang makna bersenang-senang sampai datang waktu ihram untuk haji, dan setelah itu ihram lagi sampai datang tanggal 10 Dzulhijjah untuk tahallul. Jadi para jemaah, itu hadis yang ada di bab ke-16, dan sekarang kita masuk ke bab miqat. Ada beberapa miqat ditentukan oleh Nabi, dan miqat, ya, miqat artinya waktu memulai atau tempat memulai. Karena haji ini ada 2 miqatnya.
miqatun zamani dan miqat makani. Ya, haji dan umrah. Haji dan umrah ada dua miqat. Ada dua miqatnya. Yang pertama zamani yaitu miqat waktu. Yang kedua makani, miqat tempat. Ya. Zamani untuk haji itu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji itu ada bulan-bulan yang diketahui, yaitu 3 bulan. Bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ini haji. Ya. Haji miqat zamaninya 3 bulan. Yaitu Syawal, mulai malam Id itu sudah masuk waktu haji itu. Ya. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Syekh Al-Utsaimin mengatakan 10 Dzulhijjah. Maksudnya sampai hari yang ke-10 Dzulhijjah. Ya. Sampai hari ke-10 Dzulhijjah. Tapi dimasukkan semua Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun umrah, kita sudah jelaskan ini, itu sepanjang tahun. Sepanjang tahun waktu umrah. Ya, sepanjang tahun. Dari mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Dzulhijjah. Sampai Dzulhijjah. Boleh umrah. Ya, itu waktu-waktu umrah. Sementara makani, ini akan kita pelajari sekarang ini. Bab-bab yang tadi saya sebutkan dari mulai bab 17 ini sampai 23 nantinya itu miqat makani. Miqat makani ini maksudnya tempat mulai start niat haji atau umrah. Jadi ditentukan tempat untuk memulai ibadah haji atau umrah. Tempat start ibadah haji dan umrah itu memasang niat di sana. Dinamakan dengan ihlal. Memasang niat dengan tambahan ucapan Allahumma labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Ini yang dimaksud dengan miqat makani. Tempat yang ditentukan oleh Nabi SAW dan ditentukan pula orang-orang yang akan bermiqat di tempat tersebut. Nanti kita akan tahu. Sekarang bab yang ke-17 ini miqatnya penduduk Madinah. Jadi orang Madinah ketika hendak melaksanakan haji dan umrah, ya, orang yang tinggal di Madinah. Orang yang tinggal di Madinah, baik itu penduduk Madinah atau bukan penduduk Madinah. Ya, KTP-nya Pekanbaru. Tapi dia tinggal di Madinah. Misalnya mahasiswa yang belajar di sana atau pekerja tinggal di sana, ketika hendak berangkat ke Mekah, ini miqatnya yang ditentukan oleh bab sekarang ini, akan menukilkan hadis Nabi SAW tentang miqat penduduk Madinah. Atau ditambah dalam hadisnya nanti, orang yang ke Mekah itu melewati Madinah. Dia bukan penduduk, hanya beberapa hari tinggal di situ. Kemudian dari situ dia berangkat menuju Madinah, itu juga dibawakan ke miqat penduduk Madinah. Jadi miqat makani adalah tempat seorang jemaah haji atau jemaah umrah memulai masuk ibadah umrah atau haji di tempat tersebut. Jadi tempat tertentu yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Kita masuk ke bab ini, miqat ahli Madinah, miqat penduduk Madinah, hadis 2651. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. إلى هنا.
قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. Ya. Ini hadis yang dibawakan oleh Nasa'i rahimahullah di bawah bab miqatnya penduduk Madinah. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dibawakan oleh beliau bahwa Rasulullah SAW menentukan miqat-miqat untuk beberapa penduduk negeri. Yang pertama ini miqat yuhillu ahlul Madinah min Dzul Hulaifah. Ini jawaban dari bab bahwa miqat ahlul Madinah adalah tempat yang dinamakan dengan Dzul Hulaifah. Berihlal penduduk Madinah dari Dzul Hulaifah, Ya. Berihlal itu mengikrarkan, memantapkan niat haji atau umrah dengan ungkapan ihlal, yaitu labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Itu lafaz sebagai tambahan pemantapan atau pemantapan niat. Maksudnya dan ini ini hanya datang pada ibadah haji saja dan tidak ada pada ibadah-ibadah lainnya, termasuk salat, puasa, zakat. Yang ada ungkapan yang seperti ini hanya pada ibadah haji, dan kita berhenti di mana nas-nas syariat berhenti. Ya, kita tidak melampaui batas nas-nas syariat. Tidak bisa dikiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain seperti salat harus dilafazkan pula atau ditambahkan pula ungkapan untuk memantapkan niat. Begitu juga puasa, karena tidak ada datang dalilnya. Sementara ini hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi SAW mengatakan yuhillu ahlil madinati min Dzul Hulaifah. Penduduk Madinah berihlal, yaitu memulai masuk ibadah haji atau umrah di tempat yang bernama Dzul Hulaifah. Sekarang masyhurnya dengan nama Bir Ali atau Abyar Ali. Bahkan tertulis di tanda-tanda di jalan-jalan dan bahkan dekat-dekat masjid Abyar Ali atau Bir Ali. Nama dahulunya sampai sekarang juga dalam bahasa syariat itu dengan istilah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah, nama lembah yang berkah. Jadi kalau kita tiba di Dzul Hulaifah di masjid miqat ini, nanti kita dengan kendaraannya akan turun ke bawah karena dia di lembah. Turun ke bawah. Dari asal di jalannya tinggi, bahkan ketika di jalan raya, jalan lintas menuju Mekah itu dari Madinah, itu kita hampir sejajar dengan menara. Ya, bisnya hampir saja dengan menara masjid, saking rendahnya. Maka dinamakan dengan wadi. Dan disunnahkan untuk sholat di situ karena memang malaikat Jibril datang mengabarkan, sholatlah 2 rakaat, sesungguhnya engkau berada di lembah yang berkah, fi wadin mubarak. Ya. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini miqat penduduk Madinah. Penduduk Madinah. Maksudnya miqat orang yang domisili di Madinah dan miqat orang yang menuju Mekah melewati Madinah. Siapapun dari negeri manapun, bila ke Mekahnya dia terlebih dahulu ke Madinah dan lanjut ke Mekah dari Madinah, maka miqatnya Dzul Hulaifah. Kurang lebih dari Masjid Nabi itu 12 kiloan lah. Ya, 12 kiloan. Wallahu a'lam. Ya. Tapi tidak terasa memang. Ya. Apalagi dengan jalan yang luas atau lebar sekarang ini. Itu miqat penduduk Madinah. Kemudian sisanya nanti akan ada di bab-bab khusus wa ahlus Syam minal Juhfa. Penduduk Syam, Syam istilah untuk sekarang ini untuk mencakup beberapa negara.
Syam ini adalah istilah di masa dahulu yang sekarang mencakup beberapa negara, di antaranya adalah Palestina, ya. Kemudian Yordania, kemudian Lebanon, kemudian Syria, ya. Itu Syam dahulunya. Kemudian dan miqat mereka ini namanya Juhfah, sampai sekarang masih ada. Dari Madinah itu 124 kilo kalau saya, kita pernah juga lewat dari sana, tapi bukan menuju miqatnya. Ya. Pergi ke sana dan daerahnya sama dengan kondisinya, ada masjid besar, di situ luas, ada parkirannya, karena nanti akan dilewati oleh jemaah-jemaah haji yang tidak melewati Madinah dan mereka mau ke Mekah, mereka melewati Juhfa, di situ mereka bermiqat. Nanti akan ada bab khusus. Kemudian wa ahlu Najdin min qarnin, dan ahli Najd. Najd wilayah besar ya. Sekarang termasuk Riyadh, itu Najd. Ya. Itu miqatnya Qarn. Kalau sekarang dikenal dengan Qarnul Manazil, atau istilahnya sekarang ini Sailul Kabir. Itu yang dijadikan miqat oleh orang yang jemaah umrah yang tur ke Taif, kemudian mereka kembali ke Mekah. Ada yang niat umrah misalnya disinggahkan di Masjid Sail Kabir. Sail Kabir atau Qarn. Nama lengkapnya Qarnul Manazil. Ya. Masjidnya juga suasananya sama. Ya, masjid agak besar, kemudian nanti ada parkir yang luas. Ya, karena kalau di musim umrah tidak nampak banyak, tapi kalau musim haji akan dipenuhi oleh jemaah. Apalagi sekarang ini banyak wilayah-wilayah yang menuju Mekahnya melewati Sail Kabir ini. Itu 3 ya. 3, Juhfa, Zulhulaifah, Juhfa, Qarn atau Qarnul Manazil. Kemudian berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, ditambahkan di sini, wa balaghani, dan sampai kepadaku berita, kata Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW juga menetapkan untuk penduduk Yaman berihlalnya dari tempat yang bernama Yalamlam. Yalamlam sampai sekarang terkenal. Yalamlam ini ada kaitannya dengan jemaah haji kita, jemaah haji dari Indonesia. Ya. Jadi ini yang menjadi polemik semenjak lama, apalagi muncul fatwa dari salah seorang tokohnya di Arab sana, bolehnya bermiqat di bandara. Ya. Tentang bolehnya bermiqat di bandara Jeddah. Padahal sebelum turun ke bandara Jeddah, itu pesawat dari negeri kita ini akan melewati titik Yalamlam ini. Makanya sangat dianjurkan, karena nanti akan ada pembahasan orang yang tidak melewati salah satu dari miqat yang ditentukan Nabi, ia bermiqat dari titik sejajar dengan miqat. Itu yang difatwakan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dia tidak lewat miqat, cuma untuk menuju Mekah dia akan melewati tempat yang dia sejajar dengan miqat. Dari tempat itulah ketika dia hendak turun ke bandara Jeddah, dia melewati miqat Yalamlam, maka di pesawat, dan ini kalau pesawat Saudi itu akan diberitahukan oleh mereka, Anda sedang akan beberapa waktu ke depan akan melewati miqat Yalamlam. Bagi yang umrah silakan berniat, ya, niat. Sementara pakaian ihram semenjak sebelum itu sudah mesti dipakai pakaian ihram, karena memakai pakaian ihram itu wajib. Adapun niatnya rukun. Dan berniat di miqat itu wajib. Ya, berniat di miqat wajib. Berniat adalah rukun, berniat di miqat wajib, memakai pakaian ihram juga wajib. Makanya wajib bisa ditutupi dengan denda, dengan dam. Kata Ibnu Abbas, man taraka wajiban falyuhrik dama. Ini sebenarnya kita sudah terlalu jauh menjurus ke
poin-poin haji yang nanti akan kita pelajari. Tapi intinya ini, kita sudah dapat 4 titik mulai berihram ya, mulai ihlal. Yang pertama Zulhulaifah, kemudian Juhfah, kemudian Qarn, kemudian yang keempat tadi adalah Yalamlam. Ya. Itu untuk yang pertama, yaitu Zulhulaifah, dan ini yang sangat familiar dengan jemaah haji kita, jemaah umrah dan haji ya. Apalagi yang gelombang pertama. Untuk jemaah haji, itu gelombang pertama keberangkatannya ke Madinah, dan mereka nanti ke Mekahnya pasti lewat Zulhulaifah. Tidak mungkin balik ke Indonesia lagi. Ya, dia mesti lewat Zulhulaifah dan bermiqat di Zulhulaifah. Apalagi jemaah umrah yang sekarang yang paketnya Madinah Mekah. Bahkan ketika mereka sampai di Jeddah pun pesawatnya mereka akan dibawa dengan bus untuk menuju Madinah. Nanti dari Madinah ke Mekah pakai bus lagi dan pasti melewati miqat Zulhulaifah. Ya. Jadi kata Nabi dalam riwayat lain, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlinna. Miqat-miqat tadi adalah untuk penduduk negeri tersebut, Syam, Mesir, nanti akan ada Mesir tambahannya, Syam dengan Mesir itu sama, Juhfa. Kemudian orang Najd tadi, Qarn, kemudian nanti orang Irak ada tambahannya. Irak itu Zat wa Irq, ada tempatnya. Kemudian Madinah tadi Juhfa, Zulhulaifah, kemudian Madinah, Yaman, Yalamlam. Jadi untuk penduduk negeri, kemudian siapapun yang melewati tempat tersebut dari yang bukan penduduk negeri tersebut. Selesai kita dari Zulhulaifah, miqat penduduk Madinah dan orang-orang yang ke Mekah melewati Madinah. Kemudian kita lanjut ke bab yang kedua, yang ke-18. Qala rahimahullahu ta'ala babu miqati ahli Syam. Ya, ahli Syam sudah ada di hadis Ibn Umar tadi. Syam tadi kita sampaikan maksudnya adalah mencakup beberapa negara sekarang ini. Tadi Palestina, Yordania, Lebanon, Syria. Ya. Dan ini bukan kewajiban ya. Orang Syam misalnya harus melewati miqat yang ditentukan Nabi, tidak. Ketika mereka misalnya ke Madinah dulu, ya, tentu mereka tidak akan ke Juhfa. Tidak akan ke Juhfa, karena untuk ke Mekah dari Madinah jauh sekali kau melewati Juhfa, berbelok dia. Ya, jadi ini bukan maksudnya mereka harus mesti melewati miqat yang ditentukan Nabi ini, tapi bila mana mereka misalnya singgah atau melewati Madinah untuk ke Mekah, maka mereka melalui miqat penduduk Madinah yaitu Zulhulaifah, sebagaimana yang sekarang ini banyak terjadi. Jadi penduduk Syam itu dulu pernah ya, sekarang tidak tahu apakah masih, mereka datang berbis-bis pakai darat dari Yordania. Ya, makanya banyak sekali bis-bisnya yang luar biasa bagus-bagusnya itu di apa nomor platnya itu tertulis Urdun semuanya. Urdun dan banyak sekali. Jadi mereka semuanya pada umumnya itu melewati Madinah. Tidak mungkin mereka nanti ke Mekahnya melewati miqat yang sekarang kita pelajari secara teori. Ya, mereka nanti dari Madinahnya langsung melewati Zulhulaifah dan bermiqat di Zulhulaifah walaupun mereka penduduk Syam. Ya. Jadi ini hanya secara teoritis disampaikan oleh Nabi, kalau mereka memang tidak ke Madinah, maka mereka dianjurkan untuk melewati miqat yang akan kita dapatkan di hadis ini yang bernama Al-Juhfah. Kita baca hadisnya. Hadis 2652. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن.
قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Masih hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullah dari jalur yang lainnya. Di sini tadi dari jalur Malik Ibnu Anas, Imam Daril Hijrah, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Kalau sekarang Al-Laits bin Sa'ad Al-Misri, ya, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Di sini Ibnu Umar mengatakan anna rajulan qama fil masjid. Ada seseorang atau seorang laki-laki tegak di masjid atau berdiri lalu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhil?" Dari tempat mana engkau perintahkan kami untuk memulai ihlal? Tadi kita sudah definisikan ihlal. Ihlal adalah niat memasuki ihram dengan ungkapan tadi. Dengan ungkapan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Itu dimaksud dengan ihlal. Lebih niat plus ya. Niatnya memang sudah ada. Karena tanpa niat tidak mungkin sah. Ya. Jadi niat untuk berangkat untuk masuki ibadah haji atau umrah itu sudah ada, dan niat ini adalah amalul qalbi, perbuatan hati. Sementara ihlal itu niat plus ungkapan tadi. Beda antara niat dengan ihlal. Niat semata-mata ya keinginan hati untuk melakukan apapun pekerjaan dan juga ibadah. Mau salat mesti ada niat. Ini yang dimaksud oleh hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu didasarkan kepada niatnya. Mau salat ada niat. Mau puasa nanti ada niat. Itu yang dimaksud adalah amal qalbi. Adapun ihlal adalah niat plus tambahan ungkapan, yang ini tambahan harus mengacu kepada dalil. Makanya tadi kita sampaikan, ini tidak ada keterangannya tentang ketika hendak melakukan salat. Makanya kita tidak menemukan ada hadis ketika hendak salat ada ucapan tertentu. Cukup dengan niat qalbu tadi. Ya. Tidak ada ucapan tertentu yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi SAW. Padahal ibadah salat lebih sering daripada ibadah haji dan umrah Nabi SAW. Nabi SAW hanya 4 kali umrah. Dan semuanya di bulan Zulqa'dah. Kita sudah jelaskan. Yang pertama di bulan Zulqa'dah tahun ke-6. Kemudian Zulqa'dah tahun ke-7. Kemudian Zulqa'dah tahun ke-8. Pasca penaklukan kota Mekah. Pasca penaklukan perang Hunain. Ya. Karena perang Hunain di bulan Syawal, nanti di bulan Zulqa'dahnya habis itu Nabi SAW melakukan umrah Ji'rana. Yang keempatnya yaitu bersama haji. Yang Nabi berniatnya itu di bulan Zulqa'dah. Karena tadi berangkat tanggal berapa? 25 pasnya. Karena berangkat dari Madinahnya 24 dan bermalam, nanti kita akan pelajari ini, bermalam di Miqat Zulhulaifah 1 malam. Besoknya tanggal 25 Nabi mulai berangkat. Dan di bulan apa itu? Zulqa'dah. Niat umrah yang digabungkan oleh Nabi dengan ibadah hajinya itu karena Nabinya qiran. Nah, niat umrah yang digabungkan dengan haji itu juga di bulan Zulqa'dah. Walaupun prakteknya di bulan Zulhijjah. Karena digabungkan dengan haji. Intinya Nabi SAW 4 kali hanya umrahnya. Sementara hajinya 1 kali saja. Ya. Adapun sholat itu 5 kali sehari semalam. Ketika berbicara tentang niat, sama sekali kita tidak menemukan ada penjelasan dari Ibnu Umar, dari Jabir, dari sahabat-sahabat yang lain bahwa Nabi melafazkan lafaz tertentu sebelum setiap kali sholat. Nah, ini yang perlu lebih diketahui oleh para sahabat dan lebih mudah diketahui karena sering. Tapi ternyata tidak ada dalil sama sekali. Ya, begitu juga apa? Puasa. Puasa Nabi SAW 9 kali dia puasa, 9 tahun. 9 Ramadan dia lalui. Setelah difardukan tahun kedua,
kemudian sampai meninggal dunia 9 kali Nabi SAW memasuki Ramadan. Dan antara 29 hari per kali Ramadannya dengan 30 hari. Sama sekali kalau kita totalkan, taruhlah Nabi SAW selama 9 kali itu semuanya puasa 29 hari kali 9. 29 kali 9, sebanyak itu harinya tidak ada satupun ucapan yang diucapkan oleh Nabi sebelum mulai puasa yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sementara umrah dan haji 1 kali, hanya 5 kali, ada riwayat sekarang ini. Nabi SAW menambahkan yuhillu. Ini maksud dengan ihlal tadi niat plus ucapan. Dan kita tidak bisa mengkiaskan, oh ini kan ada nih, labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan. Kenapa kita tidak lakukan itu ketika hendak salat? Kenapa kita tidak lakukan itu ketika puasa? Saya mengungkapkan bahwa saya besok berpuasa. Ya, dan seterusnya. Tidak bisa kita kiaskan karena agama ini dengan nas, dengan dalil, bukan dengan semata-mata kias. Kalau memang bisa dikatakan kias, ya tidak mungkin Nabi SAW melalaikan yang selalu dilakukannya, kemudian yang sekali-sekali ditambahkannya itu. Seharusnya dikiaskan solat ke haji, karena solat setiap hari. Ya, bahwa ketika solatnya tidak dilafazkan, haji juga tidak dilafazkan. Ternyata karena haji ini berbeda, maka ada penjelasan bahwa ada pengecualian, yaitu ibadah haji dan umrah karena Nabi SAW mensyariatkan untuk mengikrarkan, mengungkapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Ini bukan sebenarnya niat semata-mata, tapi dia adalah tambahan dari niat, apalagi haji, karena itu membedakan antara jenis-jenis manasik yang 3 tadi, ifrad, qiran, dan tamattu'. Baik. Laki-laki tadi bertanya, dari mana kami memulai ihlal? Nabi SAW menjawab, yuhillu ahlul madinati min Dzul Hulaifah. Ini sudah berlalu. Penduduk Madinah dari Dzul Hulaifah, dan ini bab kita. Wa yuhillu ahlus Syam minal Juhfah. Dan ahlus Syam untuk menuju Mekah, ihlalnya atau memulai ihramnya di Juhfah. Ini tempatnya, semuanya tempat. Dzul Hulaifah tempat, Juhfah juga tempat. Karena kita konteksnya sekarang adalah miqat makani. Tempat memulai niat haji atau niat umrah, dan Nabi SAW menentukan tempat-tempat yang dilalui oleh semua orang yang menuju Mekah. Ya. Wa yuhillu ahlu Najrin min Qarn. Ini sudah ada di hadis yang pertama. Ahlu Najd memulai ihlalnya atau memulai niat haji dan umrahnya di tempat yang bernama Qarn atau dinamakan Qarnul Manazil, yang sekarang diistilahkan dengan Sailul Kabir. Qala Ibnu Umar wa yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mereka mengklaim bahwa Nabi SAW mengatakan juga wa yuhillu ahlul Yaman min Yalamlam. Jadi ini tidak didengar oleh Ibnu Umar dari Nabi. Cuma ia dapatkan dari berita-berita sahabat yang lain. Ya, sahabat yang lain bahwa Nabi mengatakan penduduk Yaman miqatnya Yalamlam, lalu diisyaratkan oleh Ibnu Umar di sini, dan dia mengatakan wa kana Ibnu Umar yaqul lam afqah hadza min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak mendapati atau tidak memahami ungkapan ini dari Nabi. Ya, dia tidak mungkin menyampaikan apa yang ia tidak dengar. Yang ia dengar dari Nabi itu tadi Dzul Hulaifah, Juhfah, dan Qarn. Sementara yang lam dia tidak mendengarnya dari Nabi SAW. Dia mendapatkan tambahan ini dari sahabat-sahabat yang lain, dan dia tambahkan di sini. Dan ini amanah. Amanah karena dia memang tidak mendapat dari Nabi SAW. Sudah 2 ya. Dzul Hulaifah, Juhfah, kemudian bab yang ke-19. Qala rahimahullahu ta'ala bab miqati ahli Mesir. Penduduk miqat, tempat berihlal penduduk Mesir. Dalam hadis Ibnu Umar tadi kita tidak menemukan ada tentang Mesir. Ya, tidak disebutkan Mesir, tetapi sekarang akan ditambahkan
Mesir bersama Ahlus Syam. Ya. Hadis 2653. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن بهرام قال حدثنا المعافى عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل اليمن يلملم. Ini mungkin yang dimaksud oleh Ibnu Umar tadi, bahwa ada yang mengklaim bahwa Nabi menambahkan Yalamlam sebagai miqatnya penduduk Yaman. Ya, salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Karena riwayat sekarang ini adalah riwayat dari ibunda kita Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan tempat bermiqatnya ya penduduk Madinah, itu tempatnya Zulhulaifah. Untuk penduduk Syam dan Mesir, ini tambahannya. Ya. Nabi tetapkan tempat bermiqat penduduk Syam sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar tadi, kemudian ditambahkan dalam hadis Aisyah ini Mesir, yaitu tempat yang bernama Juhfah. Tempat. Di situ ada masjidnya juga, sudah dipersiapkan memang. Sudah tidak perlu kita cari-cari. Ini sudah arahan-arahan, kemudian spanduk-spanduk, kemudian nanti tiba di sana nampak masjid besar. Sama dengan kita melihat masjid Miqat Zulhulaifah juga. Ya. Juhfah. Kemudian untuk ini tambahan juga di hadis Aisyah yang tidak ada di hadis Ibnu Umar tadi adalah penduduk Irak. Iraknya. Wali ahli Iraqi, untuk penduduk Irak tempat yang bernama Zatu Irqin. Saya belum pernah sampai ke sini ya. Zatu Irqin. Ya, ada tempat namanya Zatu Irqin. Wallahu a'lam, bisa jadi semua tempat miqat ini sudah di konsep oleh pemerintah Arab Saudi dengan sebaik-baiknya konsep. Jangankan miqat yang harus didatangi oleh jemaah haji yang ke Mekah, tempat yang diziarahi sajalah. Seperti di Madinah, ada beberapa tempat yang menjadi tempat ziarah kaum muslimin seperti Quba. Ya, kemudian masjid yang tetap diziarahi walaupun mungkin tidak ada sunnah untuk diziarahi, tidak ada kelebihannya, yang dikenal dengan Masjid Qiblatain sekarang ini juga sudah luar biasa. Bahkan di tempat yang dikunjungi oleh jemaah umrah dan haji, tempat peperangan Khandaq, sekarang di masjid dibuatkan masjid besar, megah, namanya Masjid Khandaq. Ini bukan untuk diziarahi tapi tempat sholat, karena memang banyak penduduknya di sana, daerah sekitar situ sangat banyak warga-warganya, maka dibuatlah masjid besar ya. Dan masjid ini bukan tempat yang ada keutamaan untuk dikunjungi seperti Masjid Quba. Masjid Quba memang khusus. Nabi yang mengatakan, Nabi di samping mengucapkan kemuliaan Masjid Quba, dia juga menziarahi per pekan. Ya, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW datang ke Masjid Quba setiap Sabtu. Kana yazuru Quba'a kulla sabtin. Ya, setiap Sabtu berarti setiap minggu. Ya, setiap minggu. Kata riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW bersabda, Man ata masjida Quba. Ya. Man tawadda'a fi baitihi thumma ata masjid Quba fayusalli salatan kana ka ajri umrah. Siapa yang datang, yang berwudu di rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu salat di situ, maka dia dapat pahala seperti pahala umrah. Ini khusus memang. Sementara masjid yang lain tidak ada syariat mengunjunginya. Termasuk Qiblatain tadi, kemudian juga masjid yang dibangun baru-baru ini, Masjid Khandaq. Jangan pula nanti sengaja ke sana untuk salat. Ya, karena kalaupun datang ke sana hanya sekedar melihat dan tempat area yang dahulu terjadi perang Khandaq di tahun ke-4 Hijriah. Ya, ke-4 Hijriah. Baik, Zatu Irq untuk penduduk Irak, kemudian wali ahli Yaman Yalamlam. Ini berapa? 1 Zulhulaifah, 2 Juhfa, 3 Zatu Irq, 4 Yalamlam.
Ya, 4 juga cuma berbeda dengan hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar Dzulhulaifa, Juhfa, Qaran. Ya. Kemudian ada tambahan oleh Ibnu Umar yang bukan dari riwayat dia dari Nabi, cuma dari tambahan dengarnya dari para sahabat yang lain, yaitu Yalamlam. Yalamlam. Ya. Sama-sama 4, cuma rinciannya berbeda. Dari 3 bab ini kita sudah dapatkan 3 miqat, Dzulhulaifah, Juhfa, kemudian Juhfa 2 miqat untuk 3 tempat, Madinah, Syam dan Mesir. Madinah, Syam dan Mesir. Kita lanjut bab ke-20. Qala rahimahullahu ta'ala babu miqati ahli Yaman. Bab tempat berihramnya memulai haji atau umrah penduduk Yaman. Ya, hadis 2654. قال رحمه الله تعالى أخبرنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهيب وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. Ini hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullah bahwa Rasulullah SAW telah menetapkan tempat untuk dijadikan start niatnya bagi jemaah haji dan umrah. Untuk penduduk Madinah, Dzulhulaifah sudah kita pelajari, wali ahli Syam sudah kita pelajari, itu Juhfa, dan ditambahkan negeri mana? Mesir. Kemudian wali ahli Najdin Qarnan, ini juga sudah ada dalam hadis Ibnu Umar. Wali ahli Yaman, penduduk Yalamlam, Dzulhulaifah, Juhfa, Qarn, Yalamlam, 4-nya. Kata Nabi dalam hadis ini, hunna lahunna. 4 yang tadi itu adalah miqatnya penduduk-penduduk yang disebutkan. Penduduk Madinah, Dzulhulaifah, penduduk Syam dan Mesir, Juhfa, penduduk Najd, Qarn, dan untuk penduduk Yaman, Yalamlam. Ya, kemudian ada tambahan wali kulli atin ata alaihinna min ghairi ahlinna, dan untuk siapapun yang datang melewati tempat-tempat mereka yang bukan penduduk negeri masing-masing tersebut. Misalnya Indonesia tidak disebutkan oleh Nabi, tapi nanti untuk ke Makkahnya lewat mana mereka? Ya, lewat mana? Kalau lewat Madinah berarti mengambil miqat Madinah. Kalau lewat arah Mesir atau Syam menuju Mekah berarti mengambil Juhfa. Ya. Dan semua negara yang tidak disebutkan di sini, seperti tadi kan disebutkan Madinah, Syam dan Mesir, kemudian Najd, kemudian Yaman, kemudian Irak. Nah, sisanya tidak disebut oleh Nabi SAW. Nanti mereka ketika ke Mekah, di mana mereka mengambil arah mana mereka menuju Mekah? Kalau mengambil arah salah satu dari miqat tersebut, maka mengambil miqat negeri yang ditentukan oleh Nabi dalam hadis ini. Wali kulli atin ata alaihinna min ghairi ahlinna. Kemudian ini miqat yang kelima, yang nanti juga ada bab khusus. Faman kana ahluhu dunal miqat. Kan ada orang-orang yang negerinya atau tempat tinggalnya bukan di luar miqat tadi. Maksudnya kalau kita contohkan ya, di dalam gambaran peta, misalnya dia miqat itu semuanya dekat-dekat dengan Mekah ya. Ini misalnya Mekah. Kita buat ini misalnya Mekah. Kalau kita lihat di internet akan kita dapatkan bahwa sebenarnya dia mengitari. Ini yang terjauh adalah Dzulhulaifah, kemudian Juhfa, kemudian nanti berkeliling dari sini ya. Nah, gini dia.
Ini lam mungkin yang terkait. Ini lautnya. Ya, misalnya. Yang berada di batas yang di dalam garis melingkar yang dekat yang di dalam hudud miqat tadi. Misalnya di sini kan tidak ada penjelasannya. Misalnya tinggal di sini, ya. Yang ditulis oleh Nabi 5 tadi kan yang datang dari luar, Nah, sementara yang di dalam ini tempat tinggalnya. Ini yang bab kita sekarang ini di hadis yang terakhir tadi. Bagi siapa yang berada di dalam di dalam batasan miqat. Maksudnya di dalam ini, yang di sini yang menuju Mekah. Itu miqatnya, kata Nabi dalam hadis ini, faman kana ahluhu dunal miqat, yaitu di dalam kawasan miqat, maka miqatnya haitsu yunsi, di mana dia tinggal. Jadi dari rumahnya sendiri. Tidak mesti dia keluar. Misalnya orang tinggal di sini, kemudian nanti karena dia dekat dengan Zulhulaifah, dia keluar dulu ke Zulhulaifah, kemudian dari Zulhulaifah pergi ke Mekah. Tidak. Dari rumahnya, karena dia di dalam area miqat. Di dalam area miqat. Mungkin kalau saya lihatnya agar lebih jelas, saya tidak puas juga. Untuk memahamkan yang ke-5 ini ya. Ini bagus. Sebentar. Mungkin kawan-kawan di media nampilkan. Yang sudah saya kirim. Kalau belum ditampilkan, ini yang kita lihat. Dia gambarannya begini, Pak. Ini Mekah. Ini kita hapus ya. Ini Mekah. Taruh ini Mekah. Kemudian Juhfa di sini. Kemudian Zulhulaifah. Kalau Zulhulaifah di sini. Zatu Irq di sini. Kemudian Qarnal Manazil di sini. Kemudian Yalamlam di sini. Ini laut. Ya, ini laut. Ini Juhfa, Jim. Ini Zulhulaifah, Zal. Ini Zatu Irqin atau Ain. Ya. Ini Qarnal Manazil, Qaf. Ini Yalamlam, ya. Ya. Maksud yang oleh hadis bagian terakhir ini, orang yang tinggal di area di dalam miqat, misalnya di sini dia, atau di sini, misal di sini, misal di sini, misal di sini. Mereka ini miqatnya bukan harus keluar ke miqat yang tadi. Di rumah mereka masing-masing. Di rumah mereka masing-masing. Ini yang dimaksud oleh hadis yang bagian akhir tadi. Ya. Ini dia. Faman kana ahluhu dunal miqat haitsu yunsi. Ya. Di mana dia berdomisili atau tinggal. Hatta ya'ti dzalika ala ahli Makkah. Sampai penduduk Mekah
Itu miqatnya di rumah masing-masing kalau haji. Kalau haji. Adapun kalau umrah, karena mereka di dalam Mekah, mereka tidak menggabungkan antara untuk umrah ya. Mereka tidak akan mungkin menggabungkan antara tanah halal dengan tanah haram kecuali harus bermiqat keluar. Ya. Kalau untuk umrah, sementara haji mereka tidak perlu keluar dari tempat rumah mereka bermiqat nanti karena pasti mereka akan keluar ke tanah halal yaitu Arafah. Ya. Jadi intinya untuk miqat ini tempat-tempat tadi sudah disebutkan Nabi, Zulhulaifah, Juhfa, Dhatu Irq untuk ahli Iraq, kemudian Qarn Manazil, kemudian Yalamlam untuk penduduk Yaman. Kemudian yang keenam tadi adalah orang yang tempat domisilinya di zona di dalam titik-titik miqat tadi yang dekat ke Mekah. Jadi mereka bermiqat untuk haji, untuk umrah di tempat di mana mereka domisili. Kemudian sampai penduduk Mekah untuk haji dari tempat tinggal masing-masing. Kemudian untuk penduduk Mekah kalau umrah mereka harus keluar ke tanah halal. Inilah rincian tentang miqat. Dan masih tersisa tentang miqat ini bab 21, 22, 23. Miqat ahli Najd, miqat orang Irak, kemudian yang terakhir yang tidak kita sebutkan itu bab 23. Man kana ahlu dunal miqat. Kita akan lanjutkan pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.